Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu mengenai latihan soal bab 2 struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Lebih khususnya yaitu mengenai part 2 tentang sistem peredaran darah. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Soal nomor 1. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang. Bagian jantung manakah yang memiliki dinding otot paling tebal? A. Atrium kiri, B. Atrium kanan, C. Ventrikel kiri, D. Ventrikel kanan. Jawabannya C. Ventrikel kiri. Jawabannya ventrikel kiri, karena ventrikel kiri berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh sehingga diperlukan otot jantung yang kuat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan atrium kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru. Atrium kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh, dan ventrikel kanan berfungsi memompa darah dari jantung menuju paru-paru. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Darah yang miskin oksigen terdapat pada gambar nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. Jawabannya A1 dan 2. Nomor 1 merupakan atrium kanan yang berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh. Dan nomor 2 merupakan ventrikel kanan yang berfungsi memompa darah dari jantung menuju paru-paru. Kedua bagian jantung tersebut merupakan miskin oksigen dan kaya akan karbon dioksida. Bagian jantung nomor 3 merupakan atrium kiri yang berfungsi menerima darah dari paru-paru yang kaya akan oksigen. Sedangkan nomor 4 merupakan ventrikel kiri yang berfungsi untuk memompa darah dari jantung menuju ke seluruh bagian tubuh yang kaya akan oksigen pula. Soal nomor 3. Pembuluh darah dalam tubuh manusia yang mengandung banyak oksigen yaitu A. Arteri pulmonalis, B. Vena pulmonalis, C. Vena cava, D. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya B. Vena pulmonalis. Vena pulmonalis berfungsi mengantarkan darah dari paru-paru yang kaya akan oksigen menuju jantung atau atrium kiri. Sedangkan arteri pulmonalis berfungsi memompa darah dari jantung ventrikel kanan yang miskin oksigen menuju paru-paru. Dan vena cava berfungsi mengantarkan darah dari seluruh tubuh yang miskin oksigen menuju jantung atrium kanan. Soal nomor 4. Perhatikan data berikut. 1. Dibentuk di dalam sumsum merah tulang. 2. Mempunyai inti sel. 3. Tidak mempunyai inti sel. 4. Berfungsi melawan kuman penyakit. 5. Berfungsi mengangkut oksigen. Berdasarkan data, yang menunjukkan ciri-ciri dari sel darah merah adalah A. 1, 3, dan 5, B. 3, 4, dan 5, C. 2, 4, dan 5, D. 1, 2, dan 4. Jawabannya A. 1, 3, dan 5. Ciri-ciri sel darah merah ialah salah satunya berwarna merah karena mengandung hemoglobin, berfungsi untuk mengangkut oksigen,
berbentuk bulat pipih yang bagian tengahnya cekung atau bikonkav, tidak memiliki inti sel, diproduksi di sumsum tulang, dan umur sel darah merah kurang lebih 120 hari. Untuk jawaban B, C, dan D salah. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bentuknya tidak tetap. 2. Memiliki inti sel. 3. Bisa bergerak bebas di luar pembuluh darah. 4. Berfungsi untuk membunuh zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Hal tersebut di atas merupakan ciri-ciri dari A. Eritrosit, B. Leukosit, C. Trombosit, D. Plasma darah. Jawabannya B. Leukosit. Jawabannya B. Leukosit atau sel darah putih. Eritrosit atau sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen. Trombosit atau keping darah berfungsi untuk menghentikan dan menutup pendarahan jika terjadi luka. Dan plasma darah berfungsi membawa nutrisi seperti glukosa, lemak, vitamin, asam amino, dan mineral. Soal nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Ali bergolongan darah O, Budi bergolongan darah B, Reni golongan darahnya A, Siti golongan darahnya B, dan Doni golongan darahnya AB. Jika Budi sakit dan memerlukan transfusi darah, maka yang dapat mendonorkan darahnya adalah A. Ali dan Doni, B. Reni dan Siti, C. Siti dan Doni, D. Ali dan Siti. Jawabannya D. Ali dan Siti. Karena Budi memiliki golongan darah B, maka orang yang mau mendonorkan darahnya harus bergolongan darah B. Dan kalau terpaksa, bisa juga seseorang yang bergolongan darah O. Untuk jawaban A, B, dan C salah. Soal nomor 7, perhatikan data berikut. 1. Plasma darah. 2. Sel darah merah. 3. Sel darah putih. 4. Keping darah. 5. Hemoglobin. 6. Bilirubin. Berdasarkan data di atas, yang termasuk ke dalam sel-sel darah adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 6. Jawabannya B. 2, 3, dan 4. Jawabannya B. 2, 3, dan 4. Karena yang termasuk ke dalam sel-sel darah ialah sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Untuk jawaban A, C, dan D salah. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, urutan peredaran darah kecil yang benar adalah A. 314, B. 423, C. 524, D. 673. Jawabannya C. 5, 2, dan 4. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari jantung, ventrikel kanan, menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung, atrium kiri lagi. Untuk jawaban A, B, dan D salah. Soal nomor 9. Kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah arteri dikarenakan timbunan lemak yang menyumbat laju peredaran darah di pembuluh darah merupakan penyakit A. Aterosklerosis, B. Hipertensi,
C. Stroke, D. Anemia. Jawabannya A. Aterosklerosis. Jawabannya A. Aterosklerosis. Untuk hipertensi merupakan suatu penyakit ketika tekanan darah seseorang sama atau di atas 140/90. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak tersumbat atau bahkan pecah sehingga otak kekurangan oksigen. Anemia merupakan suatu penyakit di mana seseorang kekurangan sel darah merah. Soal nomor 10, perhatikan tabel berikut. Nomor 1, air. Nomor 2, eritrosit. Nomor 3, leukosit. Dan nomor 4, trombosit. Untuk fungsinya, P. Mengatur proses pembekuan darah. Q. Pertahanan dan kekebalan tubuh. R. Pelarut untuk membawa senyawa lain. S. Transport oksigen dan karbon dioksida. Pasangan antara komponen penyusun darah dan fungsinya yang benar adalah A. 1R dan 2S, B. 2S dan 3P, C. 3P dan 4S, D. 4Q dan 1S. Silakan kalian amati dan silakan jawab di dalam kolom komentar beserta alasan kalian menjawab pertanyaan ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.